Selamat sore Bapak Mawardi dan mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka yang saya kasihi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di sini hari ini. Perkenalkan, nama saya Charlotte dan saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak berhenti dan merenung tentang satu fenomena yang semakin umum di kehidupan kita, yaitu mencari jodoh melalui aplikasi dating. Nah, di era digital seperti sekarang ini, aplikasi dating bukan lagi sesuatu yang asing ya bagi kita. Nah, terutama juga nih pasti baik bagi mahasiswa-mahasiswa yang akhir ini masa studi ini maupun pekerja muda yang aktif, banyak dari kita melihat aplikasi-aplikasi tersebut sebagai salah satu pilihan untuk menemukan pasangan. Namun seperti pepatah juga mengatakan ya, barang bagus tidak selalu mudah dipakai dengan benar. Nah, mencari jodoh lewat aplikasi bisa juga nih membawa peluang besar, namun juga bisa menyimpan potensi resiko yang kadang tidak kita sadari. Nah, hari ini saya juga akan berbicara tentang bagaimana kita bisa lebih bijak dalam memilih jodoh melalui aplikasi dating agar kita tidak hanya tertarik dengan kecocokan awal atau kemudahan, tetapi juga mampu melangkah dengan hati-hati dan sadar. Nah, semoga setelah pidato ini kita semua juga lebih siap nih menghadapi dunia kencan digital. Nah, bukan hanya dengan harapan, tetapi juga dengan perlindungan dan kebijaksanaan. Nah, kita akan bahas nih teman-teman beberapa hal. Yang pertama itu peluang yang ditawarkan oleh aplikasi dating itu apa aja, dan potensi resiko apa yang perlu kita ketahui, dan langkah nyata apa yang kita bisa pilih nih dengan bijak. Nah, yang pertama, aplikasi dating itu kan juga memberikan peluang yang menarik ya teman-teman. Nah, dengan aplikasi kita dapat memperluas jaringan sosial kita juga. Nah, bertemu orang-orang yang mungkin kita tidak pernah menemuinya di lingkungan kerja atau di lingkungan rumah dan sebagainya. Nah, terus data juga menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang berhasil menjalin hubungan melewati aplikasi. Jadi sebagai contoh, menurut survei Pew Research Center, sekitar 1 dalam 10 orang dewasa yang sudah berpasangan mengatakan bahwa mereka bertemu jodoh atau pasangannya itu melalui aplikasi nih teman-teman. Jadi bagi kita yang mungkin sudah di usia 20-35 tahun, entah itu pekerja muda atau mahasiswa akhir, aplikasi ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam mencari jodoh selain cara tradisional. Jadi peluang nyatanya kesempatan untuk memperluas pilihan, kesempatan untuk mengenal lebih banyak orang, dan kesempatan untuk mencari yang cocok dengan gaya hidup kita hari ini. Nah, kedua nih, ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Ada juga potensi kerugian yang perlu kita sadari agar tidak terjebak. Nah, contohnya apa? Yang pertama itu tentang privacy dan data pribadi. Nah, studi menunjukkan juga bahwa banyak aplikasi memiliki kelemahan dalam aspek keamanan atau kebocoran data. Misalnya nih, penelitian oleh KU Leuven menunjukkan bahwa ada aplikasi berbasis lokasi banyak ditemukan resiko kebocoran data. Nah, itu tentunya berbahaya ya bagi teman-teman juga. Nah, jadi kita juga harus lebih hati-hati terkait foto, lokasi, riwayat alamat atau apapun itu. Nah, ada juga risiko psikologis ataupun emosional. Nah, bisa juga nih dikaitkan dengan tingkat tekanan psikologis, kecemasan, dan depresi dalam penggunaan aplikasi juga bisa. Entah mungkin banyak menemukan ketidakcocokan atau mungkin ada pelecehan dan sebagainya macamnya. Itu kita juga harus hati-hati gitu ya. Nah, dengan demikian kalau kita sudah mengetahui nih resiko-resiko apa yang bisa kita temui dalam aplikasi dating, kedepannya kita juga bisa memiliki langkah-langkah bijak ataupun tindakan pencegahan supaya kita tidak merasakan atau terhindar dari resiko-resiko menggunakan aplikasi dating. Nah, dengan demikian resikonya juga nyata ya teman-teman ya. Kita juga harus hati-hati, bisa aja nih niat baik kita untuk menemukan jodoh yang tepat berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan atau bahkan berbahaya. Jadi ini salah satu langkah bijaknya. Yang pertama, kita kenali dulu nih niat pribadi kita tuh apa. Sebelum masuk ke aplikasi, tanyakan dulu juga pada diri kita apa yang kita cari. Apakah kita serius nih dalam mencari jodoh atau hanya mungkin ingin berteman dulu. Mengetahui niat membantu kita juga membuat sadar yang jelas dan tidak terbawa arus mudahnya pertemuan.
seperti itu ya. Lalu juga ada, kita bisa melakukan verifikasi dasar, misalnya pastikan profil yang kita temui itu bukan profil yang palsu. Kita harus cek dulu foto profilnya, riwayat komunikasinya. Jadi jika terlalu cepat ingin bertemu atau enggan menunjukkan identitas, nah kita harus berhati-hati gitu ya. Hindari juga berbagai informasi pribadi seperti alamat, kondisi keuangan, data pekerjaan yang terlalu detail, itu yang terlalu awal itu juga jangan terlalu kalian buka di awal, karena nggak semua orang kita bisa percaya nih teman-teman, jadi benar-benar harus hati-hati. Lalu juga kita bisa gunakan fitur keamanan aplikasi, yang banyak aplikasi ini juga bisa memberikan opsi verifikasi, misalnya nih fitur blind number atau video call sebelum bertemu langsung, seperti itu. Nah, lalu juga bisa kita melakukan pertemuan pertama namun di tempat yang umum dan tempat yang aman. Jangan langsung mengajak ke tempat sepi atau private ya teman-teman ya. Jadi pertemuan pertama sebaiknya berada di lokasi umum, jadi kita benar-benar aman. Jadi kalau misalkan mungkin ada hal yang tidak diinginkan, setidaknya kalian berada di tempat umum. Lalu jangan terburu-buru. Jadi kita bicarakan dulu nih mengenai nilai, visi hidup, komitmen dan segala macamnya. Lalu yang selanjutnya kita berhak juga menetapkan standar, misalnya nih kejujuran, saling menghormati, transparan tentang niat. Jadi tidak ada nih yang namanya pembohongan di awal. Jika kita juga merasa tidak nyaman tapi memaksakan diri karena takut kehilangan kesempatan, itu juga bisa jadi sinyal bahaya. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya. Terus kita juga harus selalu menjaga kesehatan mental kita. Kalau dari mental kita itu belum siap untuk menjalin hubungan yang serius, sebaiknya jangan dulu menggunakan aplikasi dating, benar-benar fokus terlebih dahulu ke diri kita masing-masing, seperti itu ya. Oke baik, untuk Bapak Mawardi dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya hormati, nah untuk sebagai penutup juga nih, mau menyampaikan bahwa dunia yang semakin digital, penggunaan aplikasi kencan itu kan menjadi salah satu jalan ya untuk menjalin hubungan. Namun jalan ini bukan tentang tantangan seperti yang kita lihat bersama, ada peluang besar juga tetapi juga risiko nyata juga. Jadi kunci utamanya adalah kesadaran, sadar akan kondisi kita sendiri, sadar akan potensi bahayanya, dan sadar bahwa kita memiliki pilihan untuk bertindak bijak. Saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk mengambil tanggung jawab atas proses pencairan jodoh. Jangan biarkan aplikasi mengambil alih semua keputusan kita. Jadi jadikan pengguna yang cerdas, yang memilih dengan niat yang jujur. Jadi mari kita juga saling mendukung satu sama lain, baik dunia nyata maupun di dunia digital. Jika kita tahu teman atau saudara kita yang menggunakan aplikasi kencan, kita bisa berbagi pengalaman, berdiskusi juga, dan membantu mereka agar tidak sendirian nih dalam proses tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan perhatian dari Bapak Mawardi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi cambuk kecil untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran juga gitu. Jadi kita bisa lebih berhati-hati. Mohon maaf sekali jika ada kata-kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.